Oke lur, sesuai judulnya, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengendara mobil Matic dasar banget lur ya. Jadi ini pas banget buat kalian yang baru banget nyentuh mobil Matic, mau belajar nyetir mobil Matic gitu lur ya. Jadi videonya jangan di skip-skip lur, karena saya memberikan bertahap dari awal lur ya, untuk pengoperasian agar mobilnya meluncur dan pengeremannya itu bagus. Oke, langsung aja simak, ayo kita gaskan. Nah, sebelumnya saya ingin info ya, ini mobil yang saya pakai Toyota Corolla Cross yang hybridnya lur ya. Saya nggak bahas hybridnya ya, hybridnya ada di video sebelumnya gitu. Jadi bener-bener ini tutorial mobil Matic dari awal lur ya. Jadi untuk yang simple-simple seperti lampu sen, saya skip ya. Jadi untuk pengoperasian agar meluncur dan berhentinya tuh lebih halus, ini perlampuan, ini wiper, apa segala macam, ini saya skip lur ya. Ada di video sebelumnya kok untuk pengaturannya segala macam, dari door trim ini, tombol-tombolnya segala macam gitu lur ya. Nah oke, sekarang untuk meluncurnya, pertama kan nih pedal ada 3 nih. Kebetulan Corolla Cross ini yang tipe lamanya dia masih menggunakan rem parkir mechanical, cuman adanya di kaki di sebelah kiri. Tuh, ini off, ini on. Jadi seperti pedal kopling ya, cuman feel-nya beda jauh gitu. Dan pedalnya tuh mungil. Nah, gimana kalau misalnya lagi meluncur, kita lupa, kita pikir nih pedal kopling. Itu aman lur. Langsung aja saya contohin ya untuk pengoperasian pedalnya nih, pengeremannya. Misalnya kita gas nih. Nah, kita lupa nih ketekan. Tuh. Jadi nggak ngerem sama sekali. Cuman ada alarmnya tuh, dan ada tulisan release parking brake. Nggak ngerem sama sekali kalau lagi meluncur, jadi aman ya, nggak akan ngerem mendadak. Kayak gitu lur. Oke, kita balik lagi ke tutorial awalnya lur. Nah sekarang untuk posisi kakinya dulu. Kita ini kan rem mobil Matic kan lebar nih lur. Ambil sisi kanan ya, jangan sisi kirinya ini. Sisi kanan. Kemudian sejajarin sama rem kaki kanannya. Nah, untuk pindah ke gasnya hanya miring atasnya doang, nyerong gini tuh ya. Jadi jangan sampai pindah begini, jangan, tapi nyerong begini tuh. Nah gitu tuh ya, pindah-pindahnya seperti itu, jangan sampai salah. Jadi itu untuk tumitnya tetap nempel di karpet kayak gini tuh ya. Nah kemudian untuk meluncurnya susunannya seperti ini. Ini anggap aja kalau mobil kalian yang masih pakai rem tangan tarik itu anggap aja sama aja untuk parking brake yang kaki di sebelah kirinya nih ya. Susunannya tekan rem, oper ke D, tek, tek, tek. Kemudian parking brake, release. Nih kalau tangan release dulu. Yang bontot paling terakhir tinggal rem kaki dilepas. Nah, jangan ngegas-ngegas dulu. Feel-nya dirasakan dulu seperti ini. Kemudian pengeremannya juga kalian injaknya itu sekitar 20% dulu aja. 20% sampai 40% tuh kayak gini. Jadi berhentinya tuh kayak kalian kalau misalnya pernah naik kereta tuh ya, berhentinya masih agak meluncur-meluncur gitu. Jadi jangan langsung tek gitu berhenti. Nah, itu yang halus. Nih saya contohin yang halusnya nih. Yang benernya begini tuh. Nggak sampai full diinjaknya remnya. Nah, asik banget ya. Salah kalau misalnya remnya sampai full ataupun kebanyakan. Nih kayak gini lur pengeremannya. Nah, jadi tuh endul-endulan kitanya di dalam itu bikin penumpang mabok gitu, dan itu membahayakan yang di belakang kita ya, karena itu mendadak. Nih kayak gini lur ya. Tuh, ini yang pentingnya pengeremannya ini kalian jangan sampai menyepelekan mobil Matic cuma 2 pedal lah, nggak mati mesin, nggak ada koplingnya apa segala macem. Tetap penting lur ya untuk pengeremannya. Kalian jangan asal nih masalah mobil Matic nih. Kayak gini tuh pengeremannya. Nah, kita muncul dulu sebentar ya, kita cari jalanan yang agak panjang lur. Kita ke kanan ya. Tapi gitu, ini ada bundaran, jadi kita mesti lewat kiri dulu. Oh di sini aja deh. Nah kita ulang lagi ya. Jadi begini, tuh ngeremnya nih, saya mau berhenti ya, belakangnya aman. Nah berhenti gini set. Nah kemudian ketika kalian udah menguasai rem itu, lanjut tahap kedua, setengah rem ataupun teknik merayap. Begini lur. Kan kalau mobil Matic lepas rem full dia meluncur nih, tuh kayak gini ya, pelan ya kan. Tapi ini masih kurang pelan. Paham gak tuh? Jadi kurang pelan. Teknik yang saya maksud itu butuh setengah rem seperti ini lur ya. Tuh set. Tapi jangan berhenti, menjelang berhenti kayak keong banget tuh kayak gini ya. Tuh ini pelan banget setengah rem. Ini nggak bisa dilakukan kalau misalnya remnya dilepas full. Tuh kalau dilepas full beda. Walaupun sama-sama pelan, tapi ini bener-bener hampir mau berhenti kalau setengah rem. Tuh kayak gini lor. Nah sama orang jalan kaki juga cepetan jalan kaki tuh.
Nah, setengah rem. Ini butuh banget karena ketika parkir di jalan kecil, ketika macet merayap, kemudian mau nyebrang, kan kita masuk dikit-dikit tuh nongol ya kan. Nah, ini pakai tekniknya ini. Seperti ini tuh. Ya. Jadi ini penting banget. Kemudian jangan lupa kalian setting spionnya yang benar tuh, kayak gini ya. Tuh, body 20% body mobilnya. Kemudian handle-nya mesti kelihatan, yang handle pegangan pintunya tuh. Kemudian udah tinggal kirinya juga disamain tuh kebalikannya gitu loh. Setting spionnya ini tentu saja pasin dengan lubang kaca yang di belakang. Oke, lanjut nih. Stop and go begini tuh, setengah rem. Jangan sampai berhenti, jadi kakinya tuh nggak diem, distabilkan tuh. Tuh kayak gini. Terus kalau mau berhentinya juga tekannya perlahan sampai berhenti. Nah, gitu. Ketika mobil sudah berhenti 0, tambah lagi rem ya. Tadi kan kita sedang tuh untuk nginjak remnya dari meluncur gini nih lur, maksud saya lur. Nih kayak gini kan kita sedang nih, agar berhentinya halus dong. Nah, kemudian ketika sudah berhenti total seperti ini, tambah lagi remnya agar tuh mobilnya terkunci, nggak kemana-mana. Khawatirnya nanti ada permukaannya yang agak menurun ataupun jalan berlubang ataupun menanjak, kalian kelupaan gitu. Jadi mobilnya nanti tanpa sadar bergerak gitu mobilnya. Nah, itu bahaya banget kalau kita nggak sadar lur. Kayak gini ya. Tuh, ini berhenti, set yang lembut. Jadi kalian jangan buang-buang waktu meluncur aja, jangan. Ini yang penting pengereman dulu, nomor 1. Pengereman harus bagus. Jangan sampai ngeremnya kayak gini. Nah, nggak boleh, sangat nggak boleh. Karena pengalaman saya ngajar itu keseringan pada ngeremnya itu seperti itu lur, ya kayak gini nih. Tuh. Nah, itu jangan. Jadi kita tuh ngeremnya tuh harus halus, setengah rem kayak gini. Nah, udah lolos 2 tadi, lanjut. Kita sekarang ngegas. Ngegasnya pun jangan begini lur. Jangan begitu, tapi begini yang lembut. Sama-sama dalam, tapi yang lembut. Jangan begini, misalnya lagi berhenti nih, kayak gini. Sebentar ada si mbak, takutnya kita ganggu lur. Nah, gini ya. Tuh, setengah rem, sampai berhenti dulu ya. Set. Nah, sebentar. Nah, terus gasnya, ini yang salah ya. Tuh. Langsung nggak nyaman banget. Ini sama bikin penumpang mabok ini lur, kalau misalnya ada penumpangnya. Jadi tekannya tuh yang lembut, dalam nggak apa-apa, tapi lembut gitu. Set, dari awalnya lembut, jangan langsung digalakin gitu pedal gasnya. Nah, setengah rem dulu ya kan. Ini saya contohin untuk pengeremannya ya, lembut tuh, set. Kemudian gasnya juga yang lembut nih, kayak gini lur tuh. Dalemin terus nggak apa-apa, yang penting yang lembut tuh. Dalemin terus nggak apa-apa. Nah, gitu. Karena tuh nanti ketika di lampu merah, walaupun mobil matic, apalagi kalau lampu merahnya kita paling depan, nah itu kita perlu langsung digas itu lur. Jadi kalian harus gasnya tuh yang bener ya ketika lagi stop and go gitu. Ini kita agak menepi dulu sebentar ya. Nah, jadi untuk pengeremannya penting banget ya, selain gas gitu lur ya. Misalnya kayak gini nih, tuh yang lembut gini, set gitu ya, belakangnya kosong, aman. Nah, luncur. Ini juga info nih, saya berada di kawasan Harapan Indah Meli Melo 2. Ini tempat kondusif banget lur buat belajar nyetir. Banyak yang belum tahu ya. Cuman kalau masih pagi-pagi gini masih banyak yang ini lur, yang olahraga gitu. Nah, jadi kita asik banget bebas di sini. Yang penting hindarin aja yang lagi olahraganya gitu lur ya. Oke, sekarang untuk stop and go misalnya di lampu merah, macetnya agak lama. Kalau macetnya sebentar-sebentar gini aja lur ya. Rem sampai berhenti, lepas. Terus ngerem lagi. Set. Nah, gini, terus lepas lagi. Ini kalau macet berhentinya sebentar-sebentar. Tapi kalau misalnya macet berhentinya lama, kita perlu menggunakan parking brake. Nah, jadi ada beberapa orang yang salah kaprah nih. Ketika berhenti dia malah opernya ke P. Padahal jangan ke P. Kalau ke P itu kita sudah menggunakan selesai mobilnya tuh, gunain mobilnya tuh selesai. Jadi yang penting gini aja lur, berhenti total, netral, parking brake on. Udah begini aja, jangan kepein gitu, nggak perlu. Untuk meluncurnya lagi tekan rem kaki, karena kan kita mau ubah transmisi, jadi harus menggunakan rem kaki. Oper ke D, parking brake off, rem kaki lepas. Gitu. Kita ke kiri ya, yang agak sepi ya. Sen kiri, cek spion, lihat sekitar, aman, masuk kita. Nah, saya contohin lagi, saya ulang nih ya, buat kalian yang mungkin kurang jelas nih yang tadi. Berhenti. Kalau untuk berhentiin mobil nggak boleh pakai parking brake ya. Walaupun parking brake yang tangan, mau yang elektrik, jangan. Berhentiin mobil wajib menggunakan rem kaki yang di sebelah kanan. Nah, udah berhenti, netral, set.
parking brake on, baru istirahat kakinya. Gini doang, netral doang, nggak perlu ke P. Dan kalau D sama N, kita nggak perlu tekan tombol yang depan ini ya. Nih, tombol depan ini lur. Itu nggak perlu kalau D sama N. Gini tuh, ya dia temenan. Tuh. Kalau ke R atau ke P baru kita mesti tekan tombol yang di depan itu. Tuh, gini ya. Ini N. Nah, untuk meluncurnya yang seperti tadi, tekan rem kaki dulu. Oper ke D, parking brake off, rem kaki lepas. Kayak gitu susunannya ya, jangan sampai salah, oke? Untuk berhentinya juga jangan mendadak, kayak gini aja tuh, set. Kan? Netral, parking brake on. Udah istirahat. Misalnya paling depan nih, wah hijau. Rem kaki kanan on, oper D, parking brake off. Rem kaki yang kanan lepas. Meluncur. Nah, kemudian untuk putar setirnya seperti biasa, nih pegang setirnya dulu kayak gini ya, jempol nyempil di sini. Kemudian ketika mau putar setirnya menyilang, jempolnya keluar kayak gini lur ya. Contoh nih kita sen kiri, jempol keluar. Nih mau putar setir yang banyak nih lur. Nah gitu, tangan kanan nyebrang ke kiri, beloknya ke kanan, tangan kiri nyebrang. Nanti saya perlambat di depan lur ya, kita belok-belok. Nah gini lur ya, tuh set. Ini teknik yang hand over hand ataupun teknik menyilang lur. Nah nanti ada teknik push and pull. Nih saya contohin teknik push and pull. Kalau misalnya beloknya dikit, kalau push and pull dibagi dua, tangan nggak boleh ada yang nyebrang gitu lur ya. Nah gini lur ya, push and pull tuh. Nah tuh, balikin lagi. Tapi ini kalau belokannya dikit, kalau belokannya banyak saya kurang menyarankan lur. Nah tadi yang masalah belok menyilang ya, kita mainan di sini, ini lega lur. Tapi ada yang lagi main badminton. Nih misalnya belok ke kanan, jempol keluar, tangan kiri yang nyambung ke kanan. Ini beloknya ke kanan ya, tangan kiri yang nyambung. Kebalikannya tangan itu. Kemudian ketika udah di samping sini, didadahin, dibuka pakai telapak tangan kayak nyuci piring gitu lur. Nah, full kanan, set tuh kayak gini. Ya kan? Full kanan masih set. Nanti kita full kiri ya. Ini saya simulasiin aja kalau misalnya belok-belok. Nah sekarang tangan kanan yang nyambung. Tuh, beloknya kan ke kiri, tangan kanan yang nyambung. Nah gitu ya, jadi asik tuh. Pas, nih kan gak cukup nih, kita mundur, beloknya ke kanan nih. Jadi tangan kiri nyambung. Per R, tangan kiri nyambung tuh. Set. Jadi enak ketika setirnya lurus, tangannya sudah pas. Kayak gini lur ya. Oper D lagi, tuh, set, full ke kiri. Nih ketika lurusin bannya, dua kali posisi lurus, satu, sekali lagi. Jadi tangannya pas nih, udah lurus nih, set. Nah asik banget ya. Jadi seperti itu lur untuk menyetir mobil Matic. Kurang lebihnya seperti itu. Kita parkir yuk. Nih saya ngacak aja nih parkirnya lur ya. Tuh ada Zenix Toyota. Udah gini aja, full kiri ya kan, lurusin bannya deh. Jadi seperti itu lur ya kurang lebihnya. Nah, netral. Nih udah selesai pakai mobil nih. Susunannya netral, parking brake on, masih rem kaki yang di kanan masih on, terus pindah ke P. Selesai. Kayak gitu lur ya. Kalau ada pertanyaan mengenai mobil Matic, kalian komentar aja lur ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi ini mobil yang saya pakai Toyota Cross Hybrid, Corolla Cross ya, Corolla Cross Hybrid. Nih terima kasih buat Toyota udah ngasih pinjem unit ini untuk saya edukasikan ke kalian gitu lur. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.